Namaku Dr. Budi Santoso. Usiaku 34 tahun dan aku adalah seorang dokter spesialis anak di RSUD Cilacap. Selama 10 tahun karirku, aku memegang teguh satu prinsip. Science explains everything. Bagiku, hantu hanyalah mitos, dongeng pengantar tidur untuk mereka yang tidak memahami biologi atau psikologi. Tapi sore itu, tepat pukul 17.47 WIB, saat azan maghrib mulai berkumandang, prinsipku hancur berkeping-keping. Itu adalah awal dari malam terpanjang dalam hidupku. Malam di mana aku dipaksa memilih antara logika yang telah membangun karirku atau menyelamatkan anakku dari sesuatu yang tidak tertulis dalam buku medis manapun. Semua bermula saat aku sedang mengunci pintu depan. Tiba-tiba dari dalam rumah yang kosong, rumah yang baru saja kuperiksa setiap sudutnya, terdengar jeritan yang menyayat hati. "Pak, tolong! Jangan biarkan mereka masuk! Ayah, tolong aku!" Darahku berdesir hebat. Itu suara Rizky, anakku yang berusia 7 tahun. Tapi itu mustahil. Aku baru saja mencarinya di halaman. Dia hilang. Namun sekarang, suaranya terdengar jelas dari ruang tamu, dari balik pintu yang baru saja kukunci dari luar. Dengan panik, aku mengedor pintu. Lewat kaca jendela, aku melihat tangan mungilnya menempel di kaca. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Namun yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak adalah apa yang ada di belakangnya. Bayangan-bayangan hitam, tinggi dan kurus, bergerak-gerak di kegelapan ruang tamu. Mereka bukan manusia. Aku berlari ke belakang rumah, mencoba mendobrak pintu dapur. Terkunci. Jendela tertutup rapat. Namun Rizky ada di dalam menangis histeris. Di tengah kepanikan itu, ponselku berdering. Istriku, Siti. "Budi," suaranya gemetar, nafasnya memburu. "Rizky tidak ada di sekolah. Guru bilang dia pulang lebih awal jam 3 tadi. Kau sudah menjemputnya?" Duniaku runtuh. Jika Rizky tidak ada di sekolah dan belum pulang, lalu siapa anak yang menangis di dalam rumahku? "Siti," suaraku tercekat. "Rizky ada di rumah, tapi dia tidak bisa keluar." Aku teringat Pak Haji, tetangga sepuh di sebelah rumahku. Orang tua yang sering kutertawakan karena kepercayaan kunonya. Tanpa gengsi, aku menelponnya. "Jangan buka pintu, Dok. Apapun yang terjadi," seru Pak Haji dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Maghrib itu waktu pantang. Mereka sedang mencari mangsa." "Mangsa? Pak Haji, ini anakku. Dia ada di dalam," teriakku frustrasi. Hening sejenak di ujung telepon sebelum Pak Haji menjawab dengan suara berat. "Itu bukan anakmu lagi, Dok. Itu hanya umpan." Kata umpan itu terus terngiang saat mataku menangkap pemandangan ganjil di pohon beringin depan rumah. Baju seragam Rizky, baju yang kupakaikan tadi pagi, kini tergantung kosong di dahan pohon, melambai-lambai tertiup angin seperti kulit yang dikuliti. Jika bajunya di sini, berarti Rizky yang ada di dalam rumah itu telanjang. Tiba-tiba, tangisan di dalam rumah berhenti, berganti dengan tawa. Tawa anak kecil yang terdistorsi, berat dan mengerikan. "Ayah, main yuk. Di sini seru." Aku mundur perlahan. Itu bukan suara anakku. Saat itulah aku menyadari keanehan lain. Suara jangkrik dan serangga malam mendadak senyap. Aku melirik jam tanganku. Pukul 18.15. Seharusnya sudah masuk waktu Isya, tapi langit masih merah menyala seperti darah segar. Jam di dinding teras berhenti berdetak. Seluruh desa ini terjebak di waktu maghrib. Selamanya. Dari arah masjid terdengar suara mengaji. Namun bukan suara Pak Khotib. Suara itu serak, berat, dan sangat familiar. Itu suara ayahku. Ayahku yang sudah meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan misterius tepat saat maghrib. Sebuah motor butut berhenti di depanku. Pak Jono, dukun desa yang dijauhi warga, menetapku dengan mata merahnya. "Dokter,
Kau membuat kesalahan besar, ucapnya dingin. 7 tahun lalu, ayahmu berjanji pada mereka. Janji yang belum terbayar. Sekarang, mereka mau mengambil anakmu sebagai gantinya. Apa maksudmu? Janji apa? Bentakku. Ayahmu dokter juga kan? Pak Jono menyeringai, memamerkan gigi hitamnya. Dia pernah menyelamatkan anak mereka, anak jin yang lahir di waktu maghrib. Seharusnya anak itu mati, tapi ayahmu menyelamatkannya dengan ilmu medisnya. Sebagai gantinya, dia membuat kontrak. Darah anak dibayar dengan darah anak. Kepalaku pening. Logika medisku menolak semua ini. Tapi realita di depan mataku tak bisa dibantah. Aku melihat ke arah sawah. Siluet anak-anak sedang bermain bola. Tapi saat ku perhatikan lebih dekat, mereka tidak menendang bola. Mereka menendang kepala manusia. Kepala kecil dengan bekas luka di dahi. Bekas luka jahitan Rizky. Aku berlari. Aku harus keluar dari desa ini. Tapi jalan aspal yang biasa kulewati berubah menjadi lumpur merah yang pekat. Di kejauhan, sebuah ambulans tua melaju ke arahku. Sirinenya melolong menyakitkan telinga. Ambulans model tahun 80-an. Ambulans yang sama yang membawa jenazah ayahku dulu. Pintu belakang ambulans terbuka sendiri. Tidak ada pasien, hanya meja operasi besi yang dingin. Dan di sana terbaring Rizky, terikat. Ayah, tolong, mereka mau buka perut aku, rintihnya. Sebuah pisau bedah melayang di udara, bergerak sendiri mendekati perut anakku. Terlambat, dokter. Suara dingin bergema dari segala arah, seolah bumi itu sendiri yang berbicara. Kontrak harus diselesaikan. Pak Jono muncul di sampingku, menyodorkan keris. Ada satu cara, Dok. Gantikan posisinya. Kau jadi penjaga gerbang waktu maghrib ini. Gantikan ayahmu. Kau bisa selamatkan Rizky. Tapi kau tak akan pernah bisa keluar dari sini. Pisau itu makin dekat, menyentuh kulit perut Rizky. Darah mulai menetes. Tanpa berpikir, aku membuang logika. Aku menerjang masuk ke dalam ambulans, menepis pisau bedah itu dengan tangan kosong dan mendekap tubuh Rizky. Aku tidak peduli kontrak, ini anakku! Teriakku menantang langit merah itu. Bumi berguncang hebat. Ambulans itu meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Aku merasakan tubuhku terlempar, melayang dalam kehampaan sebelum akhirnya jatuh terhempas keras. Dok, Dokter Budi. Aku membuka mata. Cahaya lampu neon menyilaukan. Bunyi bip-bip monitor jantung terdengar stabil. Aku berada di ruang jagaku. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Perawat masuk dengan senyum cerah. Selamat pagi, Dok. Shift malam sudah selesai. Oh iya, ada pasien baru masuk di ruang 7. Anak kecil ditemukan pingsan di pinggir jalan. Katanya dia lupa ingatan, cuma ingat namanya Rizky. Jantungku serasa berhenti. Aku bangkit, berlari menuju ruang 7. Di sana, duduk seorang anak laki-laki di tepi ranjang. Wajahnya mirip Rizky, tapi tatapannya kosong. Pak dokter, ucap anak itu pelan. Siapa saya? Kenapa aku di sini? Dan kenapa setiap maghrib aku selalu merasa ada yang memanggil? Belum sempat aku menjawab, telepon di saku jasku berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Selamat datang kembali, Dr. Budi. Suara dingin yang sangat kukenal menyapa dari seberang. Ini hari pertama dari sisa hidupmu. Selamat menjalankan tugas sebagai penjaga waktu.
Sambungan terputus. Aku menatap keluar jendela rumah sakit. Matahari bersinar terik, tapi bagiku langit terlihat merah samar. Aku sadar sekarang, aku tidak pernah menang. Aku tidak pernah pulang. Aku hanya berpindah dari satu penjara ke penjara lain. Dan setiap kali azan maghrib berkumandang, aku tahu pintu itu akan terbuka lagi. Dan aku harus menjaganya sendirian, selamanya. Lo pernah mengalami sleep paralysis? Tindihan? Atau mungkin lo pernah bermimpi sesuatu yang terasa banget nyata. Saking nyatanya, pas bangun, lo masih bisa nyium baunya, ngerasain dinginnya. Nah, gimana kalau gue ceritain sesuatu yang jauh lebih serem dari sekadar mimpi buruk? Sesuatu yang gak cuma terasa nyata, tapi ternyata beneran terjadi. Di kota Depok, terselip di antara gang-gang sempit, ada sebuah bangunan tua. Kos Melati Jaya namanya. Dari luar, biasa aja. 2 lantai, cat putih kusam, 13 kamar. Harga sewanya cuma 700.000 per bulan. Murah banget buat ukuran sekarang kan? Tapi percayalah, ada alasan kenapa harganya segitu. Ada harga lain yang harus dibayar. Gua Rizky, dan ini adalah kisah tentang bagaimana 13 orang asing menyadari bahwa setiap jam 2 pagi, kami semua masuk ke dalam mimpi yang sama. 2 bulan lalu, gua pikir gua lagi hoki. Nemu kosan murah, strategis, dekat kampus. Tapi hoki itu berubah jadi teror tepat di malam pertama gue tidur di sana. Malam itu, jam 2 pagi, gue terbangun dalam mimpi. Gue berdiri di sebuah koridor panjang. Lampunya kuning redup, kedap-kedip kayak bola mati. Udaranya di situ lembab, bau tanah basah campur kapur barus. Di ujung koridor ada sesuatu. Sesosok pocong. Dia menggantung di langit-langit. Talinya melilit lehernya erat banget, sampai kepalanya miring tidak wajar. Kain kafannya kotor, penuh mercak tanah dan noda merah kecoklatan di bagian bahu. Dia diem, gak gerak, cuma menggantung. Gue bangun dengan keringat dingin. Cuma mimpi, pikir gue. Tapi besoknya, pas lagi sarapan bubur di depan kosan, gue ngobrol sama Maya, tetangga kamar sebelah. Anak psikologi yang biasanya ceria, pagi itu mukanya pucat pasi. Mata pandanya kelihatan jelas. Iseng, gue cerita soal mimpi gue. Dan detik itu juga, sendok yang dipegang Maya jatuh. Lu juga? Tanyanya. Suaranya getar. Koridor panjang, lampu kuning, pocong gantung. Darah gue berdesir. Gue cuma bisa ngangguk. Maya natap gue ngeri. Gue juga, Ki. Persis sama. Hari itu juga, kita berdua kayak orang gila ngetukin pintu kamar anak-anak lain. Budi dari kamar 7, Sarah dari kamar 3, Hendra dari kamar 11, semuanya. Dan jawabannya bikin lutut gue lemes. Ke-13 penghuni kos, semuanya, tanpa terkecuali, bermimpi hal yang persis sama setiap jam 2 pagi. Kita langsung bikin grup WhatsApp, Kos Melati Survivors. Di sana kita cocokin detailnya. Pocong itu punya bekas luka bakar di dada kiri. Tali pocongnya bukan tali rafia atau kain biasa, tapi tali tambang tua yang berserabut. Maya bilang ini collective dreaming. Kesadaran kita terhubung. Tapi pertanyaannya, kenapa cuma kita ber-13? Dan kenapa pocong itu rasanya kayak lagi nungguin sesuatu? Malam ketiga, teror itu naik level. Di dalam mimpi, suasana koridor terasa lebih berat. Dan pocong itu, dia nggak lagi diam. Dia bergerak. Tubuhnya berayun pelan. Kiri, kanan. Kiri, kanan.
seperti pendulum kematian. Dan suara tali tambang yang bergesekan dengan kayu plafon itu, krek, krek. Suaranya nyata banget di kuping gue. Gue bangun dengan napas ngos-ngosan dan langsung cek HP. Notifikasi grup meledak. Semua orang ngetik di waktu yang bersamaan. Dia bergerak, ayunannya makin kencang. Tapi ada satu orang yang gak muncul di grup. Budi, kamar 7. Kita gedor kamarnya, gak ada jawaban. Pintu terkunci dari dalam. Pak Kos datang, mukanya datar banget. Buka pintu pakai kunci cadangan. Kamar itu kosong. Budi pindah mendadak subuh tadi, kata Pak Kos dingin. Udah angkut barang. Bohong. Laptop Budi masih nyala di meja. Dompetnya ada di kasur. Dan yang bikin gua memuntah, di grup WhatsApp ada satu pesan dari Budi yang masuk jam 2:05 pagi. Cuma tertulis, "Tolong, aku di..." Dan setelah itu, Budi di-kick dari grup oleh nomor yang gak dikenal. Malam keempat. Batas antara mimpi dan kenyataan hancur. Dalam mimpi kali ini, pocong itu enggak lagi menggantung. Dia turun. Dia berdiri. Dan dia mulai berjalan, menyeret kakinya menuju pintu kamar-kamar di koridor mimpi itu. Dia berhenti di depan satu pintu dan dia mengetuk. Tok, tok, tok. Gue terbangun seketika, tapi suaranya nggak hilang. Tok, tok, tok. Suara itu nyata, ada di pintu kamar gue. Dan bukan cuma gue, di grup Sarah teriak pakai caps lock. Siapa yang ngetuk pintu gue? Hendra juga. Gue denger juga. Suara ketukan itu terdengar serentak di 12 pintu kamar yang tersisa. Kami terjebak. Kami coba lari keluar kosan, tapi gerbang depan digembok dengan rantai besar yang sebelumnya nggak ada. Jendela-jendela dipaku mati. Kami dikurung. Sarah yang sempat ngorek-ngorek laci gudang nemuin buku tamu tua, arsip tahun 1965. Di situ tertulis sebuah fakta sejarah yang bikin darah gue beku. Tanah tempat kos ini berdiri dulu adalah tempat eksekusi massal. 13 orang digantung di sini karena tuduhan politik yang salah. Dan nama-nama korbannya, Rizky, Maya, Sarah, Hendra. Nama kami sama persis dengan nama korban-korban itu. Kami pikir kami mengerti. Kami pikir kami adalah reinkarnasi korban yang menuntut keadilan. Musuh kami jelas, Pak Kos. Sosok tua yang ternyata sudah hidup ratusan tahun, meminum energi dari 13 tumbal setiap siklus untuk keabadiannya. Kami menyusun rencana nekat. Budi, yang ternyata arwahnya sudah jadi pocong, datang di mimpi kami. Dia bilang, hanya sesama monster yang bisa membunuh monster. Rencananya gila. Ke-12 teman gue rela melakukan ritual terlarang. Mereka menyerahkan nyawa mereka, mengubah diri menjadi pocong untuk mengeroyok Pak Kos di alam gaib demi memutus siklus ini. Demi gue, satu-satunya yang mereka minta untuk tetap jadi manusia dan menjadi saksi. Malam itu, gue melihat teman-teman gue, Maya, Sarah, Hendra, tubuh mereka kejang, lalu kaku dan terbungkus kain kafan gaib. Mereka menyerbu Pak Kos. Gue pikir kami menang. Gue pikir pengorbanan mereka mulia. Tapi, saat Pak Kos terdesak, gue melihat sesuatu di tangan Maya. Sebuah tato kecil berbentuk ular melingkar. Tato yang sama persis dengan yang ada di leher Pak Kos. Detik itu, dunia gue runtuh. Mereka bukan reinkarnasi korban. Maya, Sarah, Hendra, bahkan Budi. Mereka semua adalah keluarga Pak Kos. Arwah-arwah penasaran yang bersandiwara. Mereka butuh satu tumbal murni yang sukarela menyerahkan diri dalam keputusasaan. Dan tumbal itu
adalah gue. Mereka nggak berniat nyelamatin gue. Mereka mau gue jadi wadah baru, penjaga baru untuk menggantikan Pak Kos yang tubuhnya sudah terlalu tua. Gue teriak, gue ngamuk, tapi terlambat. Energi hitam dari 12 pocong itu masuk ke tubuh gue. Pak Kos tertawa lebar sebelum tubuhnya hancur jadi debu. Dan sekarang, disinilah gue. Bukan mati, bukan hidup. Gue bercermin, tapi wajah di pantulan itu bukan lagi wajah Rizky mahasiswa semester 6. Mata gue hitam legam, kulit gue pucat. Gue adalah penjaga kos Melati Jaya yang baru. Kos ini sempat hancur, tapi gue bangun lagi. Lebih bagus, lebih nyaman. Gue butuh makanan baru. Sekarang, gue duduk di pos satpam, melihat sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Tanggal hari ini, 13 Oktober, awal siklus baru. Seorang mahasiswa baru turun, bawa koper besar. Dia senyum ke arah gue. "Permisi Pak, masih ada kamar kosong?" Gue senyum balik, lebar sekali. "Ada Mas, kamar nomor 7 baru aja kosong." Dia masuk, kelihatan seneng banget dapat kos murah. Dia ngeluarin HP, terus selfie di depan pintu kamarnya. Cekrek, dia nggak sadar. Di layar HP-nya, di belakang bahunya, bayangan gue sedang berdiri, menggantung dengan tali di leher. "Selamat datang di kos Melati Jaya. Semoga mimpi kalian indah selamanya." Jangan menoleh ke belakang. Serius. Tetaplah menatap layar ini, atau pejamkan matamu. Tapi jangan menoleh. Tahukah kamu, otak manusia memiliki cacat evolusi yang menarik. Namanya filter sensorik. Setiap detik, mata dan telingamu menangkap ribuan informasi. Tapi otakmu membuang 90%-nya. Kenapa? Agar kamu tetap waras. Otakmu menyembunyikan suara napas pelan di kolong tempat tidurmu dan mengubahnya menjadi hanya suara angin. Otakmu menyamarkan bayangan hitam yang berdiri di sudut lemari dan meyakinkanmu itu hanya tumpukan baju. Otakmu berbohong padamu setiap saat untuk melindungimu dari rasa takut yang bisa memecahkan pembuluh darahmu. Tapi cerita malam ini bukan tentang hantu. Cerita ini tentang apa yang terjadi ketika filter itu rusak. Ketika otakmu berhenti berbohong dan kamu mulai melihat apa yang sebenarnya berdiri di belakangmu saat ini. Namanya Damar, dan ini adalah rekaman terakhir yang dia tinggalkan. Damar adalah definisi dari keputusasaan yang tenang. Kamu tahu tipe orang seperti ini? Orang yang duduk di halte bus dengan tatapan kosong, memikirkan tagihan rumah sakit ibu yang menumpuk, sementara perutnya perih karena belum makan siang. Pekerjaan itu datang seperti jawaban doa yang salah alamat. Iklan baris di koran lecak. Dibutuhkan pengarsip audio malam. Gedung arsip Radio Republik Lama. Gaji dibayar tunai per minggu. Syarat tidak takut sepi. Gedung itu adalah monster beton brutalis di pinggiran kota. Lantai 4. Tidak ada lift. Hanya tangga darurat yang bergaung. Seolah-olah gedung itu sedang mengunyah langkah kaki siapapun yang masuk. Udaranya bau kertas lapuk dan sesuatu yang manis, seperti bunga yang membusuk. Tugas Damar sederhana. Duduk di ruangan kedap suara berukuran 3x3 meter di tengah ribuan rak besi. Ambil kaset pita lama, masukkan ke dek pemutar, dengarkan untuk memastikan pitanya tidak kusut, lalu digitalisasi ke komputer. Satu-satunya teman bicaranya adalah Pak Hadi. Pria tua kurus dengan kulit yang terlalu kencang membungkus tulang wajahnya. Pak Hadi memberikan satu aturan aneh sebelum menyerahkan kunci ruang arsip. "Nah Damar," katanya,
Suaranya seperti kertas pasir yang digesek. Kadang-kadang, di antara lagu atau pidato, kamu akan mendengar frekuensi kosong, white noise. Kalau itu terjadi, jangan dicatat. Dan demi Tuhan, jangan pernah memutar ulang bagian itu. Anggap saja kamu tidak mendengarnya. Malam pertama, Damar mematuhi aturan itu. Dia mendengarkan lagu keroncong tahun 60-an, pidato peresminan waduk, sandiwara radio usang. Membosankan, tapi uangnya nyata. Dia bisa membayangkan wajah ibunya yang pucat di bangsal rumah sakit, tersenyum karena biaya obat sudah lunas. Tapi manusia punya penyakit kronis bernama rasa penasaran. Masuk malam ketiga. Pukul 2:14 pagi. Hujan turun deras di luar, tapi di dalam ruang kedap suara itu, sunyi adalah raja. Damar mengambil sebuah kaset dari kotak yang tidak terdaftar. Kaset itu kotor, plastiknya retak. Tidak ada label resmi, hanya ada tulisan tangan kasar menggunakan spidol merah. Sampel suara 1998. Damar memasukkannya. Menekan tombol play. Roda pita berputar. Cetrek. Hening. 1 menit berlalu. Hanya suara statis. Damar hampir menekan tombol stop ketika suara itu muncul. Itu bukan suara penyanyi. Bukan suara penyiar radio. Suara itu terdengar gemetar, panik, dan sangat familiar. Sial, kenapa pintunya terkunci? Perasaan tadi tidak dikunci. Damar membeku. Jantungnya berhenti 1 detak. Suara di dalam kaset itu adalah suaranya sendiri. Bukan suaranya di masa lalu, tapi suaranya sekarang. Damar menatap pintu ruang arsip di depannya. Pintu besi tebal dengan jendela kaca kecil. Pintu itu tertutup rapat. Dengan tangan gemetar, dia menjeda kaset itu. "Halo?" Bisiknya ke ruangan kosong. Tidak ada jawaban. Logikanya berusaha menyangkal. Mungkin ini lelucon Pak Hadi. Mungkin dia merekamku diam-diam saat aku masuk tadi. Damar menekan play lagi. Rekaman berlanjut. Suara Damar di kaset terdengar makin ketakutan. "Tolong, siapa di luar? Kenapa lampunya mati?" Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan oleh kaset, klik. Seluruh lampu di ruang arsip itu padam. Gelap total, kecuali 1 titik cahaya kecil. Lampu indikator merah di pemutar kaset yang masih berputar dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, napas Damar memburu. Dia meraba-raba saku celananya, mencari korek api. Tapi telinganya terpaksa mendengarkan kelanjutan kaset itu. Suara di rekaman itu sekarang bukan lagi bergumam, tapi menangis. Dia ada di sudut. Ya Tuhan, dia merayap di dinding. Jangan lihat matanya. Jangan lihat matanya. Damar menyalakan korek api. Cahaya api kecil menari-nari menciptakan bayangan panjang yang mengerikan di rak-rak besi. Dia tidak berani menoleh ke sudut ruangan. Dia melompat dari kursinya, berlari menuju pintu besi. Dia mencengkram gagangnya. Keras, terkunci. Sama seperti yang dikatakan rekaman itu 2 menit yang lalu. Damar menggedor pintu. "Pak Hadi, buka! Ini tidak lucu!" Suaranya dipantulkan kembali oleh dinding yang dilapisi busa peredam suara. Tidak ada suara yang bisa keluar. Tidak ada suara yang bisa masuk. Lalu dia mendengarnya. Bukan dari kaset, tapi dari belakang punggungnya. Suara gesekan. Seperti daging basah yang diseret di atas lantai karpet yang kasar. Seret, seret. Damar mematikan korek apinya. Dia lebih memilih kegelapan daripada melihat apa yang ada di sana. Dia mundur, punggungnya menempel ke pintu besi yang dingin. Kaset itu masih berputar. Dan tiba-tiba, suara di kaset itu berubah. Itu bukan lagi suara Damar. Itu suara sesuatu yang lain. Suara yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang penuh dengan lumpur. Suara berat, becek, dan purba. "Damar." Suara itu memanggil dari speaker. "Kau pikir kau pendengar yang baik. Sekarang
Giliranku yang mendengarkanmu. Damar menutup telinganya. Diam! Diam! Dia merangkak di lantai, meraba kabel pemutar kaset itu. Dia menemukannya. Dia menyentak kabel itu sekuat tenaga sampai terlepas dari stop kontak. Alat itu mati. Lampu indikator merah padam. Hening kembali. Damar menghembuskan nafas lega yang gemetar. Tapi kelegaan itu hanya bertahan 3 detik. Klik. Tombol play di pemutar kaset itu tertekan sendiri, tanpa listrik, tanpa daya. Roda pita itu berputar pelan, sangat pelan, menciptakan suara moaning yang rendah dan menyakitkan. Suara di kaset itu bukan keluar lewat speaker lagi. Suara itu bergema langsung di dalam kepala Damar. Kau tidak bisa mematikan kami, Damar. Kami bukan rekaman. Kami adalah ingatan. Cahaya lampu neon di lorong tiba-tiba berkedip nyala kembali. Tapi warnanya bukan putih lagi. Warnanya kuning sakit-sakitan. Dan ruangan itu berubah. Rak-rak besi yang tadinya hanya berisi kaset-kaset tua, sekarang terlihat berbeda. Damar memberanikan diri mendekati salah satu rak. Dia mengambil satu kaset secara acak. Labelnya bukan lagi judul lagu. Label itu bertuliskan, Agus, Jeritan Terakhir 1985. Dia mengambil kaset lain, Siti, Permohonan Maaf 1992. Pak Hadi, Tawa Gila 1970. Damar mundur terhuyung. Dia melihat ke sekeliling. Ribuan kaset, ribuan nama. Gedung ini bukan tempat penyimpanan arsip radio. Gedung ini adalah kuburan, dan kaset-kaset ini adalah nisan mereka. Tiba-tiba dinding di sebelah kanannya mulai berdenyut. Busa peredam suara itu melepuh mengeluarkan cairan kental berwarna hitam yang menetes ke lantai. Bau anyir darah yang sudah lama mengering memenuhi udara. Damar melihat sebuah buku log, catatan harian, terlegetak di meja yang sebelumnya tidak ada di sana. Halaman-halamannya terbuat dari kulit tipis yang aneh. Dia membukanya. Halaman terakhir. Tinta masih basah. Tanggal, malam ini. Subjek, Damar. Status, proses digitalisasi jiwa, 80% selesai. Digitalisasi, Damar bergumam. Lalu dia merasakan sesuatu yang ganjil pada tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya ke depan wajah. Jari-jarinya mulai memudar. Bukan menghilang, tapi berubah menjadi garis-garis hitam tipis. Kulitnya terkelupas dan di bawahnya bukan daging atau tulang, melainkan gulungan pita magnetik hitam yang kusut. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar dari mulutnya. Suaranya keluar dari speaker di meja. Tolong aku! Apa yang terjadi padaku? Dia menyadari horor yang sebenarnya. Dia tidak sedang berada di ruangan itu. Dia sudah berada di dalam kaset. Sejak kapan? Sejak 5 menit lalu? Atau sejak dia pertama kali melangkah masuk ke gedung ini? Di sudut ruangan, bayangan itu akhirnya menampakkan diri. Itu Pak Hadi. Tapi bukan Pak Hadi yang tua rentah. Tubuh makhluk ini tinggi, menjulang sampai menyentuh langit-langit. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya ada satu mulut lebar yang berbentuk seperti slot kaset terbuka menganga, dipenuhi gigi-gigi logam yang tajam. Kapasitas penyimpanan hampir penuh, Nak. Tapi kami selalu punya ruang untuk satu cerita sedih lagi. Emosi putus asa membuat kualitas rekaman jadi sangat jernih. Damar berlari. Dia tidak peduli lagi pada pintu yang terkunci. Dia menabrakkan bahunya ke pintu besi itu. Brak! Pintu itu terbuka. Tapi di balik pintu itu bukan lorong tangga. Di balik pintu itu adalah ruang arsip yang sama. Persis sama, meja yang sama, kursi yang sama. Dan di kursi itu ada Damar lain yang sedang duduk membelakanginya. Damar melihat punggungnya sendiri. Damar yang duduk sedang memegang kaset bertuliskan sampel suara 1998. Damar yang duduk baru saja akan menekan tombol play. Damar yang berdiri berteriak, "Jangan diputar, jangan!" Tapi suara Damar yang berdiri hanya keluar sebagai suara statis di telinga Damar yang duduk.
Damar melihat dirinya sendiri menekan tombol play. Dan siklus itu berulang. Dia terperangkap dalam loop. Sebuah pita rekaman yang disambung ujung dan pangkalnya diputar berulang-ulang selamanya. Tubuh Damar makin terurai. Kakinya sudah menjadi pita kusut yang menyatu dengan lantai. Dia melihat ke arah speaker. Di sana, dia mendengar suara ibunya. "Damar, ibu sudah sembuh, Nak. Pulanglah." Itu adalah umpan. Umpan terakhir untuk menyerap sisa kesadarannya. Damar tahu dia sudah kalah. Gedung ini tidak membiarkan apapun keluar. Gedung ini lapar. Sambil menangis, air matanya berubah menjadi cairan hitam pekat. Dia meraih mikrofon di meja. Jika dia akan menjadi kaset selamanya, dia akan meninggalkan peringatan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapapun yang cukup bodoh untuk melamar pekerjaan ini setelah dia. Dia menekan tombol record. Dengan sisa nafas terakhir sebelum paru-parunya berubah menjadi plastik, dia menjeritkan satu pesan. "Jangan lihat ke belakang kamu sekarang. Serius, dengarkan saja suara saya. Otak manusia punya cacat yang menarik." Suaranya mulai terdengar tenang, terdengar berwibawa. Suaranya terdengar persis seperti suara saya sekarang. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Kalimat terakhir Damar adalah kalimat pembuka cerita ini. Apakah kamu mulai mengerti? Ini bukan sekadar cerita dongeng sebelum tidur. Video yang sedang kamu tonton ini adalah kaset itu. Damar berhasil. Dia berhasil keluar dari gedung itu, tapi tidak dalam bentuk manusia. Dia keluar dalam bentuk file audio ini. Dan setiap kali kamu memutar video ini, kamu memberi makan Pak Hadi. Kamu memberi makan gedung itu. Kamu baru saja menghabiskan 30 menit membiarkan frekuensi suara mereka masuk ke dalam kamarmu, meresap ke dinding kamarmu. Coba rasakan. Apakah udaranya jadi lebih dingin? Apakah ada bau anyir yang samar tercium hidungmu? Atau mungkin telingamu berdenging pelan? Itu bukan tinnitus. Itu adalah suara proses download. Mereka sedang menandai lokasimu. Saran saya, malam ini, tidurlah dengan lampu menyala. Dan jika nanti malam saat kamu setengah tertidur, kamu mendengar suara ketukan dari dalam lemarimu, jangan dibuka. Mereka belum punya bentuk fisik, kecuali kamu memberikan rasa takutmu pada mereka. Sekarang, matikan layar ini. Sebelum wajahmu, di pantulan layar hitam itu, tersenyum sendiri padamu.